Selesai. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang berbasis model pembelajaran Project Basic Learning. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau menanyakan apakah di antara kalian ada yang tidak hadir. Jadi tolong dengarkan nama kalian, Ibu absen. Ahmad Adil, Ibu. Akbar, Ibu. Aladin, Almaratu, Amelia, Artika, Aulia, Astrid, Ibu. Cinta, Mahril, Ibu. Fitriani, Hairunisa, Asmawati, Ibnu Hajar. Kemana Ibnu Hajar? Muhammad Abdal, Ibu. Muhammad Isan, Ibu. Muhammad Rasya, Ibu. Nur Abdelia, Nur Hadina, Rival, Ibu. Salsa, Selfie, Siti Nur Rahimah, Siti Rahmadani, Suci, Tia Wirwansa, Ulil Amri, Ibu. Vera, Mindri, Yanti, Salsabila. Jadi ada yang di antara teman kalian yang tidak hadir, satu tanpa keterangan dan satu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu anak-anakku memperhatikan slide di papan tulis ya, perhatikan. Media pembelajaran kita hari ini adalah hukum Bernoulli, fluida dinamis. Penerapan hukum Bernoulli ya. Kemudian persepsi dan motivasi untuk kalian. Apa saja contoh hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang mau menjawab? Apa saja contoh hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari? Silakan berdiri. Jadi contoh hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari yang pertama adalah tata motor, yang kedua mengendarai sepeda motor, yang ketiga menekan selang air, dan yang keempat gaya angkat pesawat. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Menurut kalian ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, contoh hukum Bernoulli yang kalian ketahui, masih ada? Tadi teman kalian sudah memberikan jawaban. Masih ada yang mau menambahkan lagi? Atau semuanya sama? Sama ya?
Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi hukum Bernoulli? Silakan. Faktor yang mempengaruhi hukum Bernoulli: 1. Tekanan, 2. massa jenis, 3. kecepatan, 4. panjang. Ya, jadi yang mempengaruhi penerapan hukum Bernoulli yang disebutkan tadi sama teman kalian ya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui proses pembelajaran materi fluida dinamik hukum Bernoulli dengan menggunakan model pembelajaran project basic learning. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menemukan persamaan hukum Bernoulli melalui berbagai sumber. Kemudian yang kedua, menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semestinya bahwa menganalisis itu harus mencari rumus ya. Kalimat menganalisis itu bukan hanya bilang harus ketemu dengan rumus ya. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan hukum Bernoulli dikaitkan dengan kincir air sederhana. Ini nanti proyek kalian ya, itu tujuan kita. Kemudian melalui kegiatan pembuatan alat sederhana berupa kincir air, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, bekerja sama dan terampil membuat alat sederhana tersebut sebagai penguatan konsep aplikasi manfaat, mempelajari asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan dalam bentuk produk dan laporan tertulis dengan bahasa yang santun. Kemudian berikutnya, pertanyaan mendasar. Apakah Anda pernah melihat kincir air? Nah, kemudian apa itu kincir air? Kalau pernah melihat kincir air, apa itu kincir air? Ada yang mau menjawab apa itu kincir air? Menurut kalian apa itu kincir air? Suatu alat yang digerakkan oleh air. Alat yang digerakkan oleh tekanan air. tekanan air, pancaran air dengan bantuan Air. bantuan apa? Yang biasa alatnya. Biasa dipakai apa? Pakai generator ya. Ya. Tapi dia dalam tegangan daya tinggi ya. Kemudian berikutnya, materi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang garis arus. Jadi ini adalah materi daripada hukum Bernoulli. Nah, ini persamaannya hukum Bernoulli. Itu ada, jadi Bernoulli itu nama orang ya. Dia namanya Daniel Bernoulli. Persamaannya ada ya di atas kelihatan. Kemudian menurut Daniel Bernoulli, kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Itu menurut Daniel Bernoulli. Jadi itu penemunya ya. Nah, hukum yang mendasar dalam fluida adalah Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Ingat itu ya. Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan
akan turun. Begitu juga sebaliknya. Saat kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluida akan naik. Jadi nanti ini di proyek kalian akan kalian tinjau persoalan ini. Apakah sama antara teori dengan apa yang kalian buat? Kemudian ini yang namanya Heron Wattgate dia adalah semacam dia adalah semacam air tanpa listrik. Ini nama orang, Heron. Mesin hidrolik yang diciptakan oleh seorang penemu bernama Hero. Dia adalah ahli matematika atau fisika Yunani yang aktif di kota Alexandria. Dia juga dikenal dengan sebutan Heron of Alexandria. Kemudian penggunaan prinsip Bernoulli pada air mancur Heron itu menyatakan bahwa kerja yang dilakukan pada fluida persatuan volume oleh fluida di sekitarnya sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan energi potensial persatuan volume yang terjadi selama aliran. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah B dan wadah C. Semakin besar, semakin cepat pancuran air, maka semakin tinggi pancuran air tersebut dari ujung selang. Jadi berikutnya, sebelum kegiatan berlangsung, Ibu akan membagikan LKPD kalian, lembar kerja peserta didik, yang tentunya di dalamnya Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Karena jumlah kalian kurang lebih 31 orang, jadi Ibu bagi dan menjadi 5 orang per kelompok. 5 orang itu menjadi satu tim. Nantinya kalian yang bertugas untuk menentukan siapa yang akan presentasi, apa yang akan dilakukan peserta yang ada pada tim kalian. Jadi Ibu sudah menyiapkan LKPD kalian masing-masing. Di dalam LKPD kalian masing-masing itu ada penjelasan masing-masing apa yang dia minta. Jadi sebelum kita melakukan proyek ini, Ibu akan membagikan LKPD kalian masing-masing karena Ibu sudah bagi per kelompok kalian dan Ibu sudah mengetik nama-nama kalian per kelompok. Tentunya kalian sendirilah yang nanti yang akan menentukan tugas-tugas teman kalian masing-masing. Yang pertama kelompok 1. Ini ada LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompoknya Ardika. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Nur Hadina. Jadi sudah ada nama tadi sedikit, tinggal tugas-tugasnya saja. Kemudian kelompok 4, kelompoknya Suci. Kemudian kelompok 5, kelompoknya Hasmawati. Dan yang terakhir kelompok 6, kelompoknya Siti Rahmadani. Silakan dilihat di LKPD itu lengkap ya. Mulai dari apa yang akan kalian praktekkan. Jadi dari bahan yang kalian sudah sediakan, silahkan naikkan bahan-bahan kalian. Nanti ada kolom titik-titik alat dan bahan. Silahkan kalian mengisi LKPD kalian masing-masing. Jadi bahan-bahan kalian silahkan dinaikkan.
Sebelum kalian praktikum, terlebih dahulu kalian bisa simak video ini. Jadi kalau ada sesuatu yang mau kalian catat, silahkan dicatat di poin ini, mungkin akan membantu kalian nanti prosesnya ya. Supaya kalian tidak akan marah-marah lagi. Bagaimana cara kalian akan membuat desain kalian? Jadi alat dan bahan ya, tentunya akan kalian tulis nanti di RKPD kalian masing-masing. Nanti kalian praktikum membuat alat, kalian bisa mengamati apa-apa yang disediakan. Nantinya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Karena ibu tetap akan menilai kalian per kelompok. Silakan ambil garis perhatikan. Bagus loh bahasa Inggris.
Jadi perhatikan baik-baik videonya ya. Nanti setelah ini kalian langsung membuat proyek kalian. Sakit di film budi. Biar imbang yang sama ini sudah ada. Semuanya tahu kamu. Dorong. Kasih tangan bisa. Kamu sudah bersih. Top. Ya, silakan mengerjakan tugas proyek kalian. Nanti sistemnya nanti begini ya, kalau kalian presentase. Oke. Nah, kalian sudah melihat videonya. Silahkan mengerjakan tugas proyek kalian. Silahkan. Perhatikan hasil KPD tadi, masing-masing. Nanti tinggal bagi tugas sama temannya yang ikut. Ya? Apa ini? Yang untuk itu terserah kalian. Mungkin kesimpulannya apanya? Kalau ada yang kurang, mungkin analisisnya. Apakah nanti kalian mungkin berapa kali putaran pada saat kalian melakukan ujian, kalian bisa hitung berapa putaran yang akan
Ya, waktu kalian melakukan memasukkan air itu. Tentunya kalau memasukkan air itu nantinya kalau selesai kalian kita membuktikan ya kalian harus memasukkan. Ya, ini kan bisa terjawab ini dari hasil kerjaan nanti. Nah, ya, sebut disebutkan kekurangan dan iya semuanya nanti. Nanti begitu saja siapa yang menyerang, siapa yang bawa materinya, siapa yang menyajikan airnya, siapa yang menuangkan airnya. Silakan lain bergerak aja. Sistem utama. Kalau ini sudah selesai 90 menit dan sekarang langsung penelitian. Enggak apa sih nanti kalau bisa dibawa jalan sampai panjang sana Pak. Cuma dikasih ibaratnya bahwa ini buatkan spasi supaya seperti kadang-kadang Di jam puluh kan Pak? Habis itu udah mau plat. nah yang kalau yang mengisi seperti ada cara biar sama ini juga tadi kalau aku biar dia bagian mengisi Salah Pak. Salah Pak. Kenapa sih gitu? Setengah mati jangan berapa itu tahu.
Bisa ya? Oke. Jadi aktif semua teman. Mana itu? Yang mana sini? Kenapa kamu makan? Ini kita ini mandang pulang. Udah apa ini? Kenapa kecil sekali? Udah dicoba kalau nanti potong lagi. Dari sama, ini sama. Biar begitu, beres itu. Mau keluar masih sendiri. Ini sama. Nggak imbang putaran nanti kalau sambunginya.
Ya. Jangan bagi dia. Baik. Ini sambung ini. Saya gangguan dan
tabrak mami berangkat. Ini ukuran dalam ya. Banyak ukuran dalam. Dalam kami yang sebelah. Warna-warni.